kepribadian dan perilaku konsumen. Setelah kita memahami kepribadian, lalu apa manfaatnya bagi komunikasi pemasaran? Kalau kita di bidang sosial, apa manfaatnya bagi social marketing untuk melakukan perubahan perilaku? Nah, agar pemasar dapat merancang komunikasi yang sesuai dengan sasaran konsumen yang dituju, ya. Jadi ini salah satu aplikasinya, sehingga konsumen bisa menerima produk atau jasa yang dipasarkan. Atau kalau kita melakukan social marketing, agar komunikasi kita dapat membujuk masyarakat untuk mengubah perilakunya. Nah, sekarang persoalan yang berat di berbagai kota daerah di kita adalah bagaimana masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan. Karena ini yang menyebabkan penyebaran COVID-19. Ya. Nah, inilah salah satu aplikasi ya dari yang kita sebut dengan kepribadian. Jadi Anda dapat membangun komunikasi dengan baik untuk mengubah perilaku konsumen. Ya. Nah, ini tinggal dibaca. Ini yang kita sebut dengan kepribadian yang khusus yang dikembangkan. Oke, baik. Coba sekarang semuanya menuliskan di dalam chat pertanyaan yang terkait dengan bab ketiga ini. Coba, semuanya menulis pertanyaan. Silakan. Ya. Setelah menulis pertanyaan, kita break 5 menit. Oke, silakan. Saya minta semuanya menulis pertanyaan. Oke. Ya, oke. Apakah ciri fisik termasuk ke dalam trait? Oke. Mengapa seseorang mengubah perilakunya? Oke. Bagaimana cara produsen mengetahui seluruh kepribadian dan segmentasinya? Oke, terus pertanyaannya. Kepribadian lebih dari satu, bagaimana ya? Oke, terus. Lingkungan apakah mengubah perilaku? Ya. Apakah karakter individu tergantung pendidikan? Oke, terus. Ya, apakah kepribadian bisa diubah oleh seorang lain? Oke, bagus. Ya. Oke. Mengapa perilaku sering berubah dengan apakah karakter individu? Ya, oke. Oke, teruskan semuanya. Ya. Apakah jika kepribadian seorang anak kembar, ya, betul. Anak kembar itu punya sifat yang sama, tapi juga punya sifat yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut dengan anak kembar tidak memiliki kepribadian yang sama. Nah, hanya dia memiliki kesamaan, banyak persamaannya. Ya. Pendidikan, betul, sangat mempengaruhi kepribadian kita. Ya. Jadi, kepribadian, agama ini akan mempengaruhi. Ya. Kita diajarkan sopan santun. Yang tadinya mungkin tidak sopan, kita menjadi sopan. Ya, itu. Salah satu contohnya. Ya. Nah, kepribadian betul mempengaruhi apa yang kita konsumsi. Kalau Anda senang berpetualang, ingin tahu sesuatu yang baru, maka cenderung Anda mungkin suka dengan travel. Ya, Anda suka pergi ke berbagai daerah. Nah, oke. Nah, ini bagus sekali ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nah, betul. Jadi membeli barang, kalau kita jual barang, memang harus disesuaikan dengan kepribadiannya. Kita agak susah. Kalau tadi, karena orang akan melihat apakah ini cocok dengan penampilan saya, misalnya. Ya. Nah, kepribadian ganda. Nah, ini terus terang saya tidak paham yang kepribadian ganda ini ya. Ini orang psikologi mungkin ya, jadi saya tidak bisa menjawab nih ya kepribadian ganda ya. Oke. Keinginan,
betul. Seringkali kepribadian mempengaruhi keinginan kita. Jadi kalau saya selalu ingin tampak rapih, maka saya punya keinginan untuk membeli pakaian, sesuatu yang mungkin bagus dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ada hubungannya. Nah, keinginan itu akan direm kalau kita nggak punya sumber daya. Nah, ya. Bagaimana perilaku konsumsi seorang psycho? Nah, di dalam perilaku konsumen ada istilah yang disebut dengan kecanduan, ya, addicted. Jadi senang berbelanja, senang beli sesuatu, senang mengumpulkan sesuatu. Nah, ini tentu punya dampak yang baik dan juga bisa jadi punya dampak yang buruk, ya. Misalnya kecanduan main game itu juga berbahaya. Kecanduan rokok, judi. Nah, ini bisa berdampak buruk, ya. Nah, itu mungkin kategori dari psycho, ya. Mengapa ada rasa insecure? Betul, ya. Mungkin ini terkait dengan tadi lingkungan kita sekelilingnya. Nah, tetapi tadi feeling secure itu harus kita lawan karena kalau ini bisa menjadi penyakit dari kita, ya. Apakah dalam mengkonsumsi baiknya mengikuti rasa emosional atau pertimbangan dari berbagai aspek? Nah, yang harus dipertimbangkan tadi, pertama jangan hanya ikut emosi, tapi juga rasional. Apakah ini kita butuhkan dan apakah kita mampu membelinya? Nah, ya, tolong itu harus diingat, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi perilaku seseorang agar dapat mempengaruhinya? Ya. Nah, tentu kita lihat kebiasaannya, apa yang dia suka, apa yang sering dia beli. Nah, ya. Oke. Jika suatu produk ingin dipasarkan ke konsumen dari berbagai kalangan. Nah, ingat, jadi konsumen ini banyak kesamaannya. Maka kalau banyak kesamaannya, ada produk yang sama yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Ya. Oke. Baik, nanti sebagian akan kita diskusikan lagi. Ya. Lingkungan betul dapat mempengaruhi. Ya. Anda di lingkungan kuliah perguruan tinggi karena yang lain pada rajin, maka Anda ikut rajin. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, baik. Kita break 5 menit ya. Bagi yang mau ke toilet, yang mau ke belakang silahkan. Ya. Yang belum menulis pertanyaan silahkan tuliskan. Ya. Oke.